Baik, for the last last time ini di awal materi, silahkan, time is yours. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan di materi yang kedua tentang hukum ibadatullah. Silahkan. Untuk yang materi nanti sebelum UTS, insya Allah setiap materi nanti akan kami kirimkan, ya. Untuk yang silabusnya nanti saya kirimkan ke Mbak Izzatin ya. Untuk yang Mbak Izzatin untuk yang silabus sehingga teman-teman punya gambaran materinya, materi-materi yang nanti bisa lebih terdalam. Silakan. Belum ada? Oke. If there is no questions, I will continue. We'll continue to the next material. Next material is about sumber hukum ya, sumber dalil hukum ibadah. Oke, kita ambil slide-nya. Sudah muncul belum? Belum? Ya. Sudah belum? Sudah. Oh iya, sampun. Baik, ini Sabtu besok insya Allah saya juga mengajarkan ini di Pasca Hukum ya, tentang aliran hukum Islam. Kita melihat aliran hukum Islam itu kalau di Pasca gambaran materinya, dan ini saya singgungan sedikit di materi S1 untuk fikih ibadah. Banyak aliran-aliran hukum itu, baik yang kemudian hukum yang merujuk pada ahli sunnah wal jamaah, pada syiah dan lain sebagainya, itu memiliki rujukan kenapa lalu terjadi keragaman di dalam persoalan produk hukum yang mereka anut. Itu karena ketika kemudian merujuk pada sumber hukumnya itu yang beragam. Nah, sekarang kita lihat nih, sumber hukum dalam pun kita beribadah itu apa saja, begitu ya. Oke, number one is Quran. Al-Quran is the first resource ya, of the hukum of the Islamic law. Jadi ketika kita membincangkan Quran, ibadah ini harus dirujuk kepada Al-Quran. Sholat, oh pasti ada. Ya, syahadah itu pasti ada, la ilaha illallah. Sholat pasti ada, waqimis sholah ya, litulukis syamsi. Lalu kemudian zakat ada, ya, sholat kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum ya, manistata'a. Kemudian ba'a itu persoalan nikah di dalil hadis ya. Ini merujuk kepada Al-Qur'anul Karim. Baik. Ya. Ini jam 1.45 tapi masih baru masuk ya. Ya enggak apa-apalah, tetap saya add-kan. Bukan keharusan, tapi sebaiknya adalah tidak lebih dari 15 menit. Ini sudah lebih dari 20 bahkan 40 menit ya. Tapi ya era permakluman. Ya. Tapi mudah-mudahan menjadi kesadaran ya. Nek gua galak-galak enak ya, ya sadar sendiri. Oke. Ini Mas Bukhari Yamin. Ya, assalamualaikum itu kelihatan ini dari Thailand Mas. Iya Pak. Alhamdulillah. Kemarin enggak kelihatan. Sudah masuk Pak, kemarin Pak, sudah bergabung sama Zoom Pak. Oh ya? Di absennya kok enggak hidup ya? Tapi kan di absen itu saya belum ketemu Pak, karena fikih itu di bawah Pak, di SIM Pak gitu Pak. Saya baru ketemu kemarin ya Pak. Oke. Terus yang masuk lagi siapa yang tidak di SIM? Ada enggak? Hanya Mas Bukhari? Iya Pak. Nah, yang lain ada enggak? Nanti Mbak Izzatin kalau ada silahkan. Mas Bukhari nanti kita bukakan SIM-nya hari ini sebentar. Nanti saya tutup lagi biar bisa absen sebentar. Itu ya. Yang lain yang kemarin enggak masuk enggak usah absen. Itu yang kemarin masuk tapi tidak bisa absen karena persoalan teknis. Kalau sekarang mudah-mudahan teman-teman jangan telat juga absennya ya. Paling berdurasi sehari ya. Ini tanggal 21
21. Oke. Next, sambil silahkan disiapkan pertanyaannya, nanti kita masih ada sekitar 15 menit, mungkin saya 5-7 menit lagi, habis itu kita tanya jawab 7 menit, nanti jam 2 insya Allah kita selesai, dan materi yang lain nanti bisa kita tambahkan lewat media yang lain, biar teman-teman nggak terlalu lama di Zoom, oke? Good. Allah berfirman wahma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu sudah sangat clear di Az-Zariyat 56 ya, sering kemudian kita dengarkan itu. Artinya bahwa dalil kemudian kita beribadah itu ya karena memang basic need of the orientation our life itu adalah untuk menyembah kepada Allah, dan ibadah termasuk fiqh ibadah itu hakikatnya adalah aturan regulasi ajaran Islam yang mengatur kita untuk beribadah kepada Allah gitu. Nah, termasuk di sinilah anta'budu ya, Allah ta'budu itu di situ ada kata-kata menyembahlah atau janganlah engkau menyembah kepada Allah, supaya apa? Di situ banyak dijelaskan. Beribadah itu juga menolak kesyirikan. Artinya jangan kemudian kita menyembah kepada selain Allah. Kita jangan sampai menyembah kepada kemiskinan secara tidak langsung. Dan ini penting teman-teman sekalian, banyak yang maaf misalnya sudah sarjana lalu cari pekerjaan susah, menikah lalu tiada kunjung datang ya, rezekinya susah, lalu jalan pintas itu. Misalnya Mbak Anissa suatu saat kesulitan dan lain sebagainya. Lalu ada Mbak Lazimah di situ. Ayo gitu. Kita cari yuk apa itu di sanalah Gunung Lawu misalnya ya, didukung Mas siapa misalnya Mas Miftahul Anam, yuk kita ke puncak gunung gitu, cari pesugihan ya. Yang ada adalah kemelaratan dan kemiskinan yang hakiki nantinya. Itu jangan sampai. Insya Allah lah kalau terbatas di dunia ini paling lama mungkin ya 60-an tahun kan. Tapi kalau kita sudah meninggal maka kemiskinan di akhirat itu bisa abadan khalidina fiha ya. Itu tambahan dari sedikit tentang persoalan ya. Oke, saya sharingkan lagi. Good. Tambahannya lagi teman-teman sekalian adalah persoalan hadis Rasulullah SAW. Nah, ini. Ya, ini sudah clear juga hadis dari Imam Bukhari bahwa siapa yang kemudian meninggal dunia menyeru kepada kebaikan, kepada beribadah kepada selain Allah, maka dia akan di neraka. Tadi kita sudah singgung, jangan pernah berbuat syirik. Lalu barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ia mengingati semua penyembahan kepada ini, maka haramlah hartanya dan kemudian akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan semata menggugurkan kewajiban, melainkan sebagai sebuah sistem kita bertakarub kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita semua. Artinya apa teman-teman sekalian? Di dalam konteks ini, ketika kemudian juga teman-teman ini berkuliah, jangan hanya sekedar kita orientasi, maaf misalnya teman-teman cari ijazah, gitu ya, atau kemudian kuliah ini karena saya absen aja, nggak medulikan ilmunya. Jangan. Sama-sama kemudian absen, itu adalah bagian dari kepatuhan karena itu prosedur untuk menuntut ilmu. Kalau kemudian ada motivasi, kita rajin kuliah, dapat nilai yang baik, ya nggak apa-apa karena itu ketaatan di dalam proses menuntut ilmu. Lalu nanti menuntut ilmu dapat sarjana, itu bagus, niatannya itu lempeng sekalian gitu. Jadi tidak parsial, tidak hanya sepotong. Kemudian kita mendapatkan banyak hal di dalam satu perilaku. Itu sering kemudian saya sebut atau kita sebut dengan make your action greater. Ya, dalam satu perilaku itu kembangkan menjadi banyak. Contohnya misalnya Mbak Risma ilmiah, ya kan? Sekali datang ke masjid itu tidak hanya persoalan sholat, tapi di situ misalnya ketemu Mbak Anissa dan Mas Perdanang untuk silaturahmi, ketemu dengan teman lama, ya. Lalu dapat pahalanya itikaf. Lalu kemudian apa? Mengajar di teman-teman TPQ, adik-adik TPQ. Lalu apa? Niat syiar meramaikan masjid. Ada 5 niat in one action. Nah itu ibadah. Nikah juga begitu. Atau kuliah, niatkan dapat ijazah, dapat ilmu, dapat teman, ya, dapat relasi, ya, lalu membuang kejenuhan. Kalau di rumah dipaksa kawin, mendingan kuliah.
ya, atau yang lainnya. Ya, selama di dalam ranah yang positif, it's fine, no problem. Ya, jadi ini menjadi penting. Nah, saya melihat success people, orang-orang yang sukses itu biasanya orang-orang yang mampu kemudian memadukan dalam perilaku itu berkesekalian dengan yang lain gitu. Ya, contoh misalnya kisah dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang sudah selesai kemarin, Pak JK itu misalnya. Satu hari itu bisa menyelesaikan 15 persoalan. Nah, kita misalnya satu hari berapa persoalan bisa terselesaikan. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa beribadah dalam satu kali sehari itu mendapatkan banyak hal. Tapi ada orang satu hari pun menyelesaikan satu masalah tidak bisa, bahkan kemudian bertambah masalah. Nah, inilah kenapa kemudian menuntut ilmu itu bagian dari how to make ya our action greater, lebih banyak satu perilaku membuahkan banyak hasil. Kira-kira di situ poin tambahannya. Oke, good. Ya, di menit terakhir silahkan nanti pertanyaannya dipersiapkan. Di sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana tadi? Ya, jadi persoalan sunnah ini juga menurut ulama usul fiqh segala yang kemudian timbul dari Rasulullah selain Al-Quran baik merupakan takrir ya, maaf takrir, ataupun kemudian sukutnya Nabi itu, atau ungkapan akwal Nabi, ahwal Nabi, atau ikrarun Nabi, itu semuanya adalah sunnah. Nah, kita merujuk ke sana sebagai dasar hukum kita beribadah. Jadi bagaimana ketika kemudian Rasulullah ya ada sahabat yang makan daging tertentu lalu Rasulullah membiarkan. Nah, itu juga bagian dari sunnah. Lalu ketika Rasulullah misalnya sholat ya, misalnya yang paling sering saya contohkan, sholatnya kita itu kadang lebih kaku dari sholatnya Rasulullah. Kok bisa Pak? Bisa. Ya, contoh misalnya Mbak Ainun sama Mbak Alia punya adik ketika sholat, lalu adiknya itu masih usia 2 tahun melompat di atas punggungnya, ya, lalu jingkrak-jingkrak kayak merasa itu naik kuda atau usia 3 tahun itu. Rasulullah ketika kemudian pernah diduduki oleh Hasan dan Husain ketika sholat, beliau kemudian melakukan hal-hal yang tidak mengganggu cucu-cucunya untuk di atas punggung Rasulullah. Artinya apa? Selama kemudian Rasulullah itu juga tidak melarang ada orang, anak yang kemudian berada ketika kita sholat, itu pun bukan merupakan hal yang dilarang. Karena Rasulullah menunjukkan itu. Nah, tapi juga jangan kemudian misalnya ada siapa ya, Mas Zainun misalnya ya, lalu meniru ala Rasulullah misalnya. Apa itu? Wah, Rasulullah itu, atau Mas Bukhari itu Rasulullah istrinya 9. Itu kekhususan yang diberikan Rasul. Mas Bukhari lalu ngumpulin ya orang dari, maaf ya, akhwat-akhwat dari Thailand, dari Vietnam. Ayo aku meniru Rasulullah, nikahin 9. Kurang ya, lainnya dipegat diperiksa dulu lalu nikah lagi ya, itu enggak boleh tuh. Ada kiai juga yang dari mana itu daerah Madura ya, konon istrinya lebih dari 8 ya kan. Itu bukan karena kemudian meniru Rasulullah, karena itu bagiannya khas li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman sekalian, di bagian-bagian yang seperti ini kita juga mesti harus mawas diri, tidak semuanya lalu kita sandingkan setiap ibadah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Saya kira itu awal ini, karena ini masih ada 10 menit. Silahkan teman-teman sekalian ya menanyakan, kita saling dialog dari dua materi tentang ibadah dan dalil hukum tentang ibadah tadi. Tentu menjadi menarik kalau teman-teman sekalian ini menjadi forum bersama untuk belajar. Silahkan. Sambil mencatat yang mau nanya, oke, saya izin untuk memfoto. Good. Di slide yang pertama, silahkan yang belum dibuka videonya, ya, kasih senyum yang indah, ya, tipnya gampang, buka mulut sedikit, naikkan ke atas 1 cm, turunkan yang bawah 1 cm, tarik kanan kiri 1 cm, 1 cm, ya, tahan. Sudah? Satu slide yang pertama, klik, ya, bentar. Sekarang ganti slide yang kedua. Ya, yang belum buka videonya, kalau masih mau buka silakan.
Oh Pak, maaf, saya kerudungnya belum ada. Nah, itu suaranya Mbak Lela itu sama Mbak Alia. Oh sebentar, saya lagi nyambel di dapur. Nah, itu suaranya Mbak Ratna tuh. Oke, senyum 1, 2. Slide yang kedua ya, klik. Ya, 3. Good, nice. Thank you. Oke, silakan. Ada. Saya mau bertanya. Ya, mau jawab. Bagaimana hubungan antara akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak yang kita perbuat? Hubungan apa tuh? Bagaimana, Ustaz? Hubungan apa yang dimaksudkan? Hubungan keterkaitan. Oh ya, antara akidah, oke. Beda. Muamalah dan akhlak yang kita perbuat. Oke, good. Lihat look tangan saya. Ini bentuknya apa? Piramida. Ya, oke, piramida. Ya, anggap saja ini piramid ya. Yang sampingnya bukan Firaun. Ya, ini anggap saja piramid. Oke, good. Awal itu ketika kemudian kita melihat di sini ya, yang tangan saya yang ke sini, ini adalah basic. Ketika kemudian akidah ini bagus, nanti naik puncaknya di sini, anggap saja di sini ada begini, ya, atau di sini ada 4 di sini lalu naik lagi seperti ini, set seperti ini atap rumah, lalu di sini ada pancangan yang di sini, lalu di sini ada pondasi. Posisi pondasi ini adalah akidah. Tidak mungkin kemudian kita akan mendapatkan akhlak ihsan yang di puncak piramida ini, ya, ketika kemudian pada sisi persoalan yang horizontal vertikal ini ibadah, dan persoalan di sini ada apa tadi, yang satu ibadah, yang satu lagi apa tadi Pak? Muamalah. Di sini ini ya, ini dua ini tidak bersambung dengan bagus, maka tidak akan mampu mencapai puncak piramida pada sisi akhlak. Karena akhlak ini muncul ditopang oleh persoalan apa? Ibadah, muamalah dari akidah pondasi yang kuat. Oke. Nah, disinilah kenapa kemudian ibadah yang sah itu berangkat dari adanya akidah yang benar. Ada orang berbuat baik, tapi kemudian akidahnya tidak tepat. Dia berkata bahwa saya berbuat baik ini karena saya menganggap dunia ini akan lebih baik kalau saya berbuat baik. Lalu pertanyaan kita, apakah Anda tidak percaya dengan Tuhan? Enggak, saya tidak ada percaya dengan Tuhan. Ini ibadahnya batil. Walaupun kemudian dia dijalankan dengan tepat. Kenapa? Karena berangkat dari pondasi akidah yang tidak tepat. Muncul akhlaknya, nanti tidak akhlak yang berorientasi jangka panjang. Apa itu? Wal akhiratu khairu wa abqa. Dia masih percaya. Lah kalau Anda berbuat baik, nyatanya banyak orang koruptor. Sampai meninggal dunia hidupnya makmur. Tidak pernah kemudian anak keturunannya juga hidup miskin. Di mana keadilan kemanusiaan pada sisi humanity di situ? Tidak bisa menjawab. Ya, kenapa? Karena tidak mampu menjawab jangkauan wal akhiratu khairu abqa, bahwa Allah itu ahkamul hakimin. Nanti Allah yang kemudian menghakimi dan sebaik-baiknya hakim fi yaumil akhir. Nah, inilah kenapa kemudian agama itu hadir untuk memberikan ketenangan tidak hanya pada short distance, tetapi pada long term, juga pada jangka panjang. Di dunia mungkin kita itu dunia sijinul mukminin. Kita ini seakan penjaranya mukmin, betul pada skala tertentu. Tetapi menjadi juga kenikmatan nanti akhir di akhirat. Kalau di dunia ini barangkali memang Allah sedang berpihak kepada kita, ujian kita terbatas di dunia ini. Jadi keterkaitannya sangat erat, ya. Kalau bahasa anak sekarang, bagaimana hubungannya Pak? Hubungannya sangat intim. Bahwa akhlak yang bagus, dia berangkat dari tatanan ibadah dan muamalah yang tepat. Tatanan ibadah muamalah yang bagus ini karena memiliki pondasi akidah yang sangat kokoh, yakni ketauhidan. Anta asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Anta asyhadu alla ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Oke, clear ya?
Oke, terima kasih Ustaz. Ya, oke. Mudah-mudahan dengan verbal gestur tadi itu, walaupun melalui dunia maya ini tetap bisa long memory, masuk dalam memori yang panjang. Bayangkan itu kayak rumah. Pondasi rumah itu akidahnya, lalu pancangan-pancangan tiang-tiang di rumah itu adalah ibadah dan muamalahnya, lalu atap yang kokoh itulah akhlaknya. Begitu kemudian rumah itu nampak bagus karena tatanan tadi saling keterkaitan antara akidah, ibadah, muamalahnya, dan puncaknya adalah akhlak yang menjadi nampak look so nice gitu. Oke, thank you. The next, ada lagi? Pak, boleh tanya? Boleh. Saya mau bertanya. Saya mau jika jawab. Iya, Pak. Ya. Jika kita melakukan sesuatu yang baik, namun kita tidak tahu dasarnya, itu bagaimana? Contohnya apa? Seumpama kita kita menemukan sesuatu doa, dan kita tahu artinya, tapi kita tidak tahu asal-usul doa itu ada gitu loh, Pak. Oke, sekarang saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang nanya siapa nih? Mbak siapa nih? Eni. Mbak Eni ya? Yes. Oke, Mbak Eni. Oke. Mbak Eni Rahmawati. Alright, good. Ketika misalnya Mbak Eni lalu kemudian meminta, saya minta didoain dong. Oke, lalu saya berdoa. Ya Allah, kasih Mbak Eni ya kecukupan rizki dalam perkuliahannya, dalam tholabul ilminya. Kalau memang suatu saat nanti dari satu kelas ini menjadi jodoh suami terbaiknya, kasih ya Allah. Misalnya gitu toh. Oke, lalu kalau memang nantinya membangun rumah tangga, semoga diberi anak-anak yang baik dan seterusnya. Kira-kira boleh nggak saya doa begitu? Boleh, Pak. Boleh. Bahasanya apa? Indonesia. Oke. Apalagi kalau kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahana a'tina zawjan jamilan wa'atina rizqan hasanan wa'atina waladan salihan. Bahasa Arab misalnya. Kita tidak tahu dari mana. Boleh enggak? Boleh. Oke. Nah, selama kemudian doa itu dengan bahasa yang bagus, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian doa tetapi dengan bahasa Arab sekalipun, ya Allah, Allahumma ati mufsidan li astiqa'ina fi hadil fasl. Nah, kira-kira begitu. Itu ngaco enggak? Ngaco ya kan? Padahal bahasa Arab itu. Nah, inilah kenapa kemudian jangan terjebak pada sisi bahwa sumbernya dari mana, tetapi muatannya itu apa. Jangan pernah kemudian kita menghormati mereka yang pakai jubah. Bahasanya agak sedikit kencang ya. Tetapi kemudian tidak pernah tersenyum dan memuliakan yang lain. Tapi muliakan mereka yang pakai, maaf sekalipun kaos ya dan celana agak separuh kolor, celana ya enggak pendek banget, tetapi kemudian akhlaknya mulia, membantu sesamanya, suka membersihkan masjid, menyayangi anak-anak. Keren kan? Oke, itu sekaligus saya menyindir, enggak apa-apa. Ya, muliakan mereka yang pakai kerudung. Ya, karena itu menjaga diri. Tapi mereka yang kemudian dengan senyum indahnya, dihiasi dengan tata kata yang baik, ya, senyum yang indah, tatapan mata yang tidak penuh kebencian, tapi dengan penuh persaudaraan, ya, tangannya bergerak dengan penuh kelembutan, menandakan persaudaraan. Muliakan itu karena itu ditirukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, ya. Nah, memang begini. Kalau kemudian ada maaf raja-raja tertentu, ya, misalnya Mbak siapa tadi Mbak Eni tadi. Ini nanti raja kamu taruh di sini, kamu bawa, nanti kamu ampuh. Itu yang penyalahgunaannya. Ya, karena kemudian dari yang namanya asma kemudian mereplis. Contoh misalnya ini ake, ya kan? Nah, misalnya ini juga ake, ini sama dengan kertas yang kemudian saya tulis ya. Misalnya contoh ini rajah lah ya, ini saya memiliki rajah. Ya, ini saya bilangkan sama Mas Muhammad ya Firman Afandi ya, ini Mas Ahmad Firman Afandi misalnya. Oke, Mas, ini saya kasih nih. Padahal saya hanya berniat
ya Mas Fir, sampai tak kasih cincin ya untuk keindahan saja. Mas Perdanang jenengan tak kasih ini doa. Akhirnya apa? Ini bukan menjadi doa. Wa ilahukum ilah wahid Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum, ayat kursi. Tapi oleh Mas Perdanang ayat kursi ini dimasukkan ke saku, dilaminating, dan lalu diyakini dengan ayat kursi inilah yang kemudian menyelamatkan dia. Ini yang kemudian berubah dari ayat kursi atau kemudian dari doa menjadi syirik karena kemudian diyakini inilah yang menyelamatkan dia. Bukan, ini adalah bacaan yang mendekatkan diri kepada Allah dan Allah yang kemudian menyelamatkan. Sama dengan cincin ini. Dengan cincin ini kemudian saya ibis-ibis, saya elus-elus. Mbak Halimatun misalnya, ini saya kasihkan sama Mas Lazimatun. Lalu Mbak Halimatun diibis-ibis sama Mas Lazimah, Mbak Halimatunnya. Wah, kenal. Jadi istrinya nanti misalnya terhipnotis. Ini salah. Karena itu syirik. Tapi karena kemudian pakai cincin, mahabbah terhadap saya misalnya gurunya, aduh Mas, dulu cincinmu di tanganmu makin kelihatan indah, kamu laki-laki makin kelihatan bagus, ya, akhlakmu makin indah, Mbak Halimatun misalnya begitu. It's no problem. Ya, karena desain awal kesunahnya adalah untuk memberikan satu zayyinah, keindahan perhiasan begitu, bukan karena kesirikan itu tadi. Oke, jadi doa itu bisa menjadi doa yang menyelamatkan, tapi kemudian pada sisi ini juga bisa menjadi kesirikan baru di dalam ruang-ruang tata perilaku kita beribadah kepada Allah. Alright, thank you so much for your attention, all of the best students. Jadi ya, terima kasih. Saya kira itu ya, insya Allah next nanti kita ketemu lagi. Ada yang mau diiniin, sharingkan untuk yang ini enggak ya? Yang silabusnya nanti silahkan sesuai yang UTS dulu, nanti persoalan perkuliahan ke depan nanti kita bisa lihat lagi. Kalau misalnya kita pakai Zoom sebentar nanti tetap efektif ya nggak apa-apa, hanya 1 jam, lainnya nanti saya tambah materi di YouTube, itu relatif juga bisa membantu. Yang penting teman-teman jangan merasa kemudian terbebani. Begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Nafis, Mbak Fatimah. Kayaknya sudah wattnya 5 watt ini ya. Mbak Eka ini masih 7 watt ini. Oke, Mbak Maimunah, Mbak Anissa kenapa kepalanya pening ya? Oke. Mbak Umu ini sambil masak di dapur kayaknya. Oke. Oke, terasin, Mbak Maimun. Ini Mbak Umu malah sambil ngomong ini ya. Nah, tuh ngomong ambil di ketelanya andang digoreng, Mbak Siti dan lain sebagainya. No problem, everything is okay ya. Ini luar biasa motivasinya, sambil di dapur, sambil di atas puncak ya. Ambil apalagi itu, hanya berfoto aja. Oke, no problem. Silahkan teman-teman yang belum absen hari ini, silahkan jangan lupa, karena absen itu yang kemudian lebih terkontrol secara sistem. Dan terima kasih, semoga Allah mewujudkan cita-cita baik kita semua, menjauhkan dari fitnah dan bala musibah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Klik.